Halo, perkenalkan nama saya Sofyan Saif Palevi dengan NIM 11 2022 14.006. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS yang diberikan oleh Pak Farid Alzami. Sebelumnya saya ingin berterima kasih pada Pak Farid Alzami karena sudah memberikan waktu luangnya untuk dapat melihat presentasi saya terhadap soal UTS ini. Oke, langsung saja masuk pada materinya. Di sini saya diberikan sebuah dataset CDC atau Diabetes Health Indicators dengan URL sebagai berikut. Lalu di sini saya juga diberikan tugas adalah menyelesaikan sebuah prediksi diabetes binary dengan menggunakan decision tree dengan tahap sebagai berikut, yaitu terdapat 13 tahap yang bisa dilihat, yaitu yang pertama load dataset, masukkan nama fitur, cek data yang kosong, dan sebagainya. Kita langsung saja masuk ke codingannya. Sebelumnya saya ingin memperlihatkan terlebih dahulu yaitu jenis datasetnya, yaitu seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk nama datasetnya yaitu CDC Diabetes Health Indicators. Dia memiliki data yaitu 253.000 data, lalu memiliki 21 fitur dan fitur type-nya yaitu kategorikal serta integer. Lalu di sini kita dapat melihat ya bahwa has no missing values atau has missing values itu dijawab oleh no, yang dimana tuh di dalam datanya tidak memiliki missing value yang dapat mengganggu proses klasifikasi terhadap penyakit diabetes itu tersendiri. Nah, di sini kita bisa lihat ya fiturnya ada banyak. Lalu hampir semua yang ada di database-nya itu tidak memiliki missing values. Di sini bisa dilihat ada diabetes binary, high PP, high kolesterol, kolesterol check, BMI, smoker, stroke, dan banyak lainnya. Sekarang langsung saja kita masuk ke codingannya. Di sini kita bisa langsung run ya. Kita run all. Oke, sembari kita menunggu ini, biar dia connecting dulu. Jadi sebelum kita melakukan semua pendataan atau klasifikasi terhadap diabetes binary, di sini kita saya akan konekkan Google Drive saya yang dimana di dalamnya itu ada dataset yang sudah saya download bertipe CSV. Saya taruh di drive saya dan bernamakan UTS. Lalu di sini ada fitur dimana kita bisa nge-mount ke Google, dimana dia minta perizinan kepada kita yaitu nge-mount konten ke drive kita. Lalu lanjut. Di sini adalah dimana kita menginstal library yang diperlukan untuk mengeluarkan hasil yang dimana dapat menjawab keseluruhan dari persoalan tadi UTS itu. Nah, kita masuk saja ini. Jadi yang pertama itu di sini bisa terlihat ya ada banyak fitur yaitu diabetes binary, high BP, high kolesterol, dan BMI dan segala macamnya yang bisa kita lihat tadi di dataset, yaitu untuk kolom variabel name-nya itu mengikuti seperti ini. Lalu setelah kita file dataset name-nya itu yaitu saya namakan sebagai diabetes underscore binary health indicators BRF CSV ini. Lalu setelah kita run, dia muncul seperti ini. Lalu untuk informasi datasetnya ini bisa dilihat seperti ini ya. Bisa dilihat dari kolom dari baris diabetes binary sampai income itu count-nya non null, lalu di type-nya kebanyakan objek. Lalu di sini kita akan menghitung jumlah missing value per kolom. Setelah kita run, ternyata tidak ada missing value yang
terdapat pada fitur-fitur kita, dan ini bisa dipastikan lagi ya. Kita memastikan kedua kalinya setelah dari datanya kita mendapatkan kalau tidak ada missing value, kita cek lagi bahwa tidak ada missing value yang terdapat di per kolomnya. Dari diabetes binary, high BP, kolesterol check, high kolesterol, BMI, smoker, dan segala macam. Lalu di sini kita akan menghitung jumlah duplikat atau data yang dimana mereka memiliki kesamaan di dalamnya. Di sini dapat melihat kita dapat melihat ya bahwa banyaknya duplikat itu sebanyak 20.000 data. Nah, di sini bisa dilihat nih ada contoh barisnya, ini ada yang di baris 6, 26, 53. Lalu juga bisa dilihat nih ada yang kesamaan di smoker tuh, ada yang satu berarti dia memiliki kesamaan. Lalu BMI dan seterusnya. Oke. Lalu sini kita setelah mengecek duplikatnya, kita disuruh untuk drop data duplikat, yaitu bisa kita lihat di sini kita menghapus drop data duplikat dengan cara df drop duplicates in place true. Nah, di sini jumlah baris duplikat tadi yaitu 20.666. Di sini juga sama ya. Lalu setelah kita drop, itu jumlah baris setelah penghapusan duplikat itu menjadi 233.015 data. Lalu untuk yang selanjutnya kita adalah drop fitur yang bernilai konstan. Ini dengan cara df devlog, df apply, series unique. Ini bernilai konstan, hasilnya seperti ini ya. Dan ini jumlahnya sangat banyak, dari kolom 1 sampai ke 253.680. Lalu di sini kita akan memvisualisasikan 17 fitur dengan bar chart. Di sini saya hanya akan menjelaskan 5 karena keterbatasan waktu, yang dimana syarat dari Pak Farik itu sendiri adalah 10 menit. Jadi nggak bisa lama-lama. Jadi langsung saja ini kita bisa lihat ya, di sini kita mengimplementasikannya sebagai bar chart, yang dimana kalau dilihat itu BMI itu datanya terlalu banyak, jadi kelihatannya mepet semua ya ini ya. Lalu juga sama distribution man health dan distribution age ini masih kelihatan, physic health ya gitu ya. Jadi saya akan menjelaskan 5 aja. Mungkin salah satunya ini ada di 4 ini lalu ke bawah. Jadi di sini kita bisa melihat kalau 0 itu adalah dimana orang yang tidak memiliki diabetes itu mencapai 200.000, dan orang yang diindikasikan atau memiliki diabetes itu mencapai hampir 50.000. Lalu juga di sini juga bisa dilihat orang di distribution of high PP ini untuk tingkat yang satu itu adalah orang yang memiliki high BP itu mencapai 100.000 orang lebih. Lalu untuk orang yang tidak terindikasi memiliki high BP atau memang tidak memiliki high BP itu sampai 125.000. Lalu untuk bawahnya ini lagi yaitu distribution smoker atau orang yang menjadi perokok pasif ya atau perokok aktif, itu terindikasi sebagai 100.000 orang di sini. Lalu juga dapat dilihat kalau orang yang tidak merokok itu lebih besar grafiknya yaitu 125.000. Lalu untuk distribution kolesterol checknya itu orang yang terindikasi sebagai yang memiliki kolesterol check kolesterol yaitu 200.000, dan orang yang tidak memiliki kolesterol, yang tidak terindikasikan sebagai memiliki kolesterol itu lebih sedikit, sekitar paling mungkin ini 10.000-an lah ya. Lalu high kolesterol juga sama. Ini dimana orang yang memiliki high kolesterol itu 100.000 orang, dan orang yang tidak memiliki high kolesterol itu 125.000 orang.
Lalu juga di sini distribution of heart disorder attack itu atau serangan jantung ya lebih tepatnya itu dia berada di grafik 200.000 orang, dan ini orang yang tidak memiliki indikasi serangan jantung yaitu 200.000 orang, serta orang yang memiliki indikasi serangan jantung itu kurang dari 50.000. Oke, lanjut. Di sini kita akan mengecek fitur yang bernilai kategorikal ya. Sini kita bisa lihat cek fitur yang bertipe kategorikal. Okay. Sini kita bisa melihat itu kategorikal fitur indeksnya tuh ada banyak, yaitu diabetes binary, high BP, high kolesterol, kolesterol cek, PMI, smoker, stroke. Ini kurang lebih ada tuh. Ada dua ya, hampir semua ini kayaknya. Hampir semua fitur itu memiliki nilai kategorikal. Lalu lanjut, dimana di sini kita akan mengkonversikan nilai kategorikal menjadi ordinal. Nah, ini saya menambahkannya dengan codingan seperti ini ya. Dan setelah kita run itu mengeluarkan hasil seperti ini. Oke. Lanjut lagi, di sini kita akan mengkonversikan Di sini kita lanjut lagi, akan kita cek korelasi, yaitu dengan cara ini ditampilkan sebagai correlation matrix ini. Nah, di sini grafik yang yang bernilai 100 itu hampir yang horizontal ini ya, yang samping ini itu hampir semua itu pasti 100, dikarenakan di sini prediksinya adalah veggies dengan veggies, terus fruits dengan fruit. Dan di sini kita bisa melihat ya, kalau kebanyakan dari nilai korelasinya itu tidak ada yang lebih dari 0,7. Jadi di sini banyak yang dimana tuh dia itu tidak memiliki korelasi itu terlalu tinggi, dan ada beberapa yang dimana dia itu mendekati dengan 0,7 atau mendekati 100% itu, yaitu bisa dilihat ini ada di sini ya, cuman hanya ada di sekitaran sini, yaitu memiliki 6 kotak ini, yaitu di sini bisa kita lihat ada di Physic Health dengan Gain Health, lalu DeepWalk dengan Gain Health, dan Physic World dengan DeepWalk, dan seterusnya ya. Ini sama kok, Gain Health dengan Physic Health sama dengan yang sebelah yang di bawah ini. Oke. Lanjut. Di sini kita akan melakukan pembagian data. Kita akan membagi data menjadi training dan testing, dan di sini saya menggunakan data train dan data testnya itu menjadi 90 perbandingannya adalah 90-10, yang dimana itu sudah ditetapkan oleh Pak Farik, yang disarankannya untuk memakai 90-10. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kita menggunakan yang dijadikan data training dan data tes, pembagian data atau split datanya itu yaitu punyanya diabetes binary. Oke. Di sini data trainnya itu diabetes binary, dan juga data tesnya itu diabetes binary, ini sama ya. Kalau berbeda nanti malah jadinya aneh atau mungkin error. Saya belum pernah nyoba ya. Lalu di sini kita menggunakan untuk untuk algoritmanya kita menggunakan decision tree.
ini menggunakan decision tree. Lalu kita run, di sini bisa kelihatan decision tree performance-nya. Ini adalah hasil dari dimana kita tuh ngetes datanya menggunakan decision tree itu belum menggunakan hypertuning ya. Di sini bisa dilihat itu akurasinya, precision dan recall itu hampir mirip nilainya, yaitu 0,77. Lalu juga classification reportnya itu akurasinya dia terkena di 78%. Jadi saya ingin cerita sebentar, yaitu akurasi, precision dan recall itu apa sih? Jadi akurasi itu adalah seberapa sering model membuat prediksi yang benar secara menyeluruh. Lalu rumusnya dari akurasi itu sendiri, saya ulang ya. Jadi untuk akurasi itu sendiri itu adalah seberapa sering model membuat prediksi yang benar secara menyeluruh. Lalu untuk rumusnya sendiri itu ialah jumlah prediksi benar dibagi dengan total keseluruhan. Jadi bisa dilihat di sini ya, ini akurasinya itu 0,78, di sini 0,77, 70%-an lah. Lalu untuk precision itu adalah keakuratan model dalam pengukuran keakuratan model dalam pengukuran model dalam mengidentifikasi positif. Jadi untuk rumusnya itu yaitu adalah true positif dibagi true positif plus false positif. Lalu untuk recall-nya itu sendiri adalah pengukuran seberapa baik model dalam menemukan semua kasus positif. Lalu untuk rumusnya itu sendiri adalah true positif dibagi dengan true positif plus false negatif. Nah, setelah dilakukan rumus itu semua, itu hasilnya menjadi 77% ini. Ya. Lalu di sini kita akan melakukan, atau saya melakukan, yaitu namanya hyperparameter tuning, di mana untuk hyperparameter tuning yang bawaan dari codingannya itu baru criterion, terus MACDEP, min sample split, dan min sample leaf. Lalu di sini saya menambahkan splitter sebagai hyperparameter tuning tambahan. Jadi jika kalian bertanya kenapa sih kita harus melakukan hyperparameter tuning dan apa sih pengaruhnya itu hyperparameter tuning itu? Jadi untuk pengaruhnya sendiri, hyperparameter tuning itu yaitu adalah lebih tepatnya untuk mendapatkan nilai akurasi atau menyempurnakan lagi hasil dari data yang telah ditrain dan ditesting untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lah ya, bahasanya gitu. Untuk akurasi yang lebih tinggi itu pasti ya, kalau sudah kita melakukan hyperparameter tuning itu sudah dipastikan kalau kalau hyperparameter tuningnya itu lebih dari 1, itu bisa jadi signifikan perbedaannya dan bisa jadi tidak. Jadi tergantung kita menggunakan hyperparameter tuning apa ya. Nah, setelah di hyperparameter tuning itu di sini base parameternya criterion itu Gini, max step-nya menjadi 5, min sample leaf-nya itu 1, min sample split-nya 2, lalu splitternya random. Lalu untuk base cross validation score-nya itu ada di 0,84 atau bisa dibilang 84,9% lah ya. Lalu di sini kita run ya, setelah di hyperparameter tuning itu evaluasi model terbaiknya yaitu menjadi seperti ini. Nah, bisa dilihat nih signifikan ya perbedaannya, hanya menambahkan satu hyperparameter tuning atau bisa dibilang satu parameter ya. Saya menambahkan satu parameter, yaitu bisa menjadi nih akurasinya menjadi 0,84, terus precisionnya 0,84, recall-nya 0,84, dan akurasi ini menjadi 0,85.
kurang lebih seperti ini ya setelah kita lakukan hyperparameter tuning. Lalu masuk ke terakhir ya, jelaskan cara baca confusion matrix pada testing data testing. Ini kita menggunakan data testingnya itu adalah tadi binary diabetes binary ya, diabetes underscore binary. Di sini ada actual values, ada predictive values. Jadi untuk yang paling kiri atas ini adalah orang yang tidak terkena diabetes, tetapi model benar memprediksi orang yang tidak terkena diabetes itu ada 19.771 orang. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah orang yang tidak terkena diabetes, tetapi model salah memprediksi sebagai orang yang terkena diabetes itu 0 ya, atau tidak ada. Lalu untuk yang bawah ini adalah orang yang sebenarnya terkena diabetes tetapi model melakukan salah prediksi sebagai orang yang tidak terkena diabetes. Itu terdapat 3.531 orang. Lalu yang sebelah kanan ini adalah orang yang sebenarnya terkena diabetes tetapi model benar memprediksi orang yang terkena diabetes itu 0 atau tidak ada ya. Jadi bisa disimpulkan di sini untuk prosesnya atau program klasifikasinya itu sudah cukup baik dalam memprediksi segala fitur atau kolomnya, yang dimana datanya itu juga udah lumayan banyak ya, sekitar tadi ratusan ribu, 300 ribuan. Sudah cukup. Sekian dari presentasi kali ini. Jika ada kurangnya penjelasan atau mungkin kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton.